Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar jaringan komputer. Apa sih itu jaringan komputer? Nah, jadi jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagi data. Jaringan ini dibentuk melalui kombinasi software dan hardware agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengirim data ke tujuan yang tepat, perangkat seperti switch dan router menggunakan protokol dan algoritma tertentu. Tujuannya apa sih? Dibuatnya jaringan. Jadi tujuannya untuk membuat antara perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain. Untuk manfaatnya lebih efisien, produktivitas, akses mudah, hiburan, keamanan data. Efisien itu untuk jaringan komputer meningkatkan efisien dalam berbagi sumber daya dan informasi, menghemat waktu dan biaya dalam proses bekerja. Untuk produktivitas dalam komputer, untuk dengan mudah kolaborasi dan komunikasi antar individu atau tim, jaringan komputer dapat meningkatkan produktivitas kerja. Akses mudah. Jaringan memungkinkan akses mudah ke berbagai informasi dan aplikasi, mendukung pembelajaran dan pengembalian diri. Untuk hiburan, jaringan juga menjadi sarana untuk menikmati hiburan secara online, seperti streaming film, bermain game. Keamanan data. Jaringan komputer dapat dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dari ancaman seperti penggunaan firewall dan enkripsi. Untuk jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya ada personal area network atau biasa disingkat PAN. Jaringan ini mencakup area yang sangat kecil, biasanya dalam jangkauan pribadi seperti rumah atau kantor kecil. Contohnya adalah koneksi Bluetooth antar ponsel dan earphone. Lalu ada local area network atau disebut LAN. LAN ini mencakup area yang lebih luas dari WAN, seperti dalam satu gedung atau komplek gedung. Contohnya di sebuah kantor, sekolah, atau kampus. 3. Metropolitan Area Network atau MAN yang mencakup area yang lebih luas dari LAN, seperti satu kota atau wilayah metropolitan. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan beberapa kantor cabang dalam satu kota. Wide Area Network atau biasa disebut WAN. WAN mencakup area yang sangat luas, bahkan bisa mencakup antar kota, antar negara, atau bahkan seluruh dunia. Campus Area Network atau CAN atau jaringan ini mirip dengan MAN, tetapi lingkupnya lebih kecil seperti dalam satu kampus. Ada Global Area Network atau GAN, jaringan yang mencakup seluruh dunia dan menghubungkan berbagai jaringan yang lebih kecil seperti LAN, MAN, dan WAN. Lalu ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan kerasnya ada router, switch, modem, hub, NIC atau kartu jaringan, access point, titik akses, kabel jaringan. Nah, itu semua adalah perangkat kerasnya. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Apa sih itu router? Jadi router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan, seperti jaringan lokal atau LAN dengan internet. Fungsi utamanya adalah untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain, memilih jalur terbaik untuk pengiriman data. Router menggunakan alamat IP untuk menentukan tujuan data dan memastikan data sampai ke perangkat yang tepat. Kemudian ada switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan yang sama, yaitu LAN. Berbeda dengan hub, switch dapat mengirim
mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju sehingga mengurangi kemacetan jaringan. Switch menggunakan alamat match atau media access control untuk mengidentifikasi perangkat dan mengirim data secara efisien. Lalu ada modem atau modulator demodulator adalah perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui saluran telepon atau kabel, dan sebaliknya. Modem memungkinkan komputer untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan yang lebih luas. Lalu ada hub. Hub adalah perangkat sederhana yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Berbeda dengan switch, hub mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung tanpa memfilter atau memilih tujuan data. Penggunaan hub dapat menyebabkan kemacetan jaringan karena semua perangkat menerima data yang tidak ditujukan untuk mereka. Lalu ada kartu jaringan atau NIC. NIC Network Interface Card adalah kartu yang dipasang pada komputer atau perangkat lain untuk memungkinkan terhubung ke jaringan. Setiap NIC memiliki alamat match unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Lalu ada access point atau titik akses. Access point adalah perangkat yang menyediakan akses nirkabel ke jaringan. Access point menerima sinyal nirkabel dari router dan menyiarkan ke perangkat lain seperti laptop atau ponsel yang ingin terhubung ke jaringan. Kabel jaringan seperti kabel Ethernet digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan secara fisik. Kabel serat optik juga digunakan untuk transmisi data berkecepatan tinggi pada jarak yang lebih jauh. Lalu ada perangkat lunak jaringan. Perangkat lunak jaringan komputer adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola, mengontrol, dan memantau jaringan komputer. Contohnya Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang sering digunakan sebagai sistem operasi jaringan karena stabil, aman, dan ringan. Fungsinya mengelola server, router, firewall, dan layanan jaringan lainnya. Lalu ada Windows Server, sistem operasi jaringan buatan Microsoft yang digunakan untuk mengelola jaringan di lingkungan perusahaan atau sekolah. Fungsinya untuk mengatur hak akses, file sharing, server domain, dan lain-lain. Lalu ada Cisco Packet Tracer, software simulasi jaringan yang digunakan untuk latihan dan pembelajaran konfigurasi jaringan. Fungsinya simulasi router, switch, dan topologi jaringan. Lalu ada Wireshark, aplikasi untuk menganalisis lalu lintas data jaringan. Fungsinya untuk memantau, mendiagnosis, dan mengamankan jaringan. Lalu ada FileZilla Server, perangkat lunak FTP server. Fungsinya untuk memungkinkan transfer file antar komputer dalam jaringan. Lalu ada Apache HTTP server, web server open source. Fungsinya untuk menyajikan halaman web dari server ke klien melalui protokol HTTP. Lalu ada DNS server, lain di Linux, software untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Fungsinya untuk memudahkan akses ke situs tanpa perlu mengingatkan IP. Lalu ada firewall, sistem keamanan jaringan. Fungsinya untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar agar aman dari serangan. Lalu ada media transmisi jaringan komputer adalah jalur fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat dalam sebuah jaringan. Media ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antara komputer dan perangkat jaringan lainnya. Jenis-jenis media transmisi ada media terarah atau guided media menggunakan kabel, switchwire atau
UTV, dan STV. Terdiri dari dua kabel yang dipilih untuk mengurangi interferensi. UTV lebih umum digunakan karena biaya lebih rendah, sementara STV menawarkan perlindungan lebih baik terhadap gangguan. Lalu ada kabel koaksial, terdiri dari satu inti tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi pelindung dan selubung luar, lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan kabel twisted pair, tetapi kurang fleksibel. Lalu ada kabel fiber optik menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisi data dalam bentuk cahaya, sangat cepat, tahan terhadap gangguan, dan dapat menjangkau jarak yang jauh, tetapi lebih mahal dan membutuhkan instalasi yang lebih rumit. Lalu ada media tidak terarah, contohnya gelombang radio, menggunakan spektrum radio untuk transmisi data, umumnya digunakan pada jaringan Wi-Fi dan Bluetooth. Lalu ada gelombang mikro, digunakan untuk transmisi jarak jauh seperti pada komunikasi di satelit atau jaringan seluler. Lalu ada inframerah, digunakan untuk transmisi jarak pendek, contohnya pada remote control. Fungsi media transmisi untuk menghubungkan perangkat. Media transmisi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat dalam jaringan, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data langsung. Lalu ada memfasilitasi aliran data, memungkinkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Lalu ada menentukan kecepatan dan stabilitas jaringan. Jenis media transmisi yang digunakan akan mempengaruhi kecepatan dan stabilitas transfer data dalam jaringan. Jarak antar perangkat dalam jaringan akan mempengaruhi pilihan antara kabel. Lalu ada kecepatan, kebutuhan kecepatan transfer data akan menentukan jenis kabel atau teknologi kabel yang digunakan. Lalu ada biaya, pertimbangan biaya juga penting karena beberapa jenis media transmisi memiliki biaya yang lebih tinggi daripada yang lain. Lalu ada keandalan, faktor seperti gangguan dan stabilitas juga perlu dipertimbangkan dalam memilih media transmisi yang paling sesuai. Lalu ada jenis kabel dan konektor. Dalam jaringan komputer terdapat beberapa jenis kabel dan konektor yang umum digunakan. Kabel-kabel tersebut meliputi kabel koaksial, kabel twist pair, UTV dan STV, dan kabel serat optik. Rangkaian konektor yang sering digunakan adalah RJ45 untuk kabel twist pair dan BNC untuk kabel koaksial. Jenis kabel, ada kabel koaksial. Kabel koaksial terdiri dari sebuah kawat tembaga konduktor yang dikelilingi oleh lapisan isolasi, lapisan pelindung, dan selubung luar. Kabel koaksial sering digunakan untuk transmisi televisi dan telepon jarak jauh, namun kurang umum digunakan dalam jaringan komputer modern. Kabel UTV. Kabel ini terdiri dari pasangan kabel tembaga yang saling melilit untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Ada dua jenis kabel twist pair, ada UTV dan STV. UTV tidak memiliki lapisan pelindung pelindung tambahan. Ini adalah jenis kabel yang paling umum digunakan untuk jaringan LAN. STV memiliki lapisan pelindung tambahan untuk mengurangi gangguan, lebih baik dari UTV, namun lebih mahal dan kurang fleksibel dibandingkan UTV. Lalu ada kabel serat optik. Kabel ini menggunakan serat kaca atau plastik tipis untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Kabel serat optik menawarkan kecepatan transmisi data yang sangat tinggi dan tahan terhadap gangguan, sehingga cocok untuk jaringan jarak jauh dan aplikasi dengan kebutuhan bandwidth besar. Jenis-jenis konektor ada konektor RJ45, konektor standar yang digunakan untuk mengakhiri kabel twist
Receiver, UTV, dan SDV. Konektor ini sering digunakan pada jaringan Ethernet. Lalu ada konektor BNC, konektor yang digunakan untuk kabel koaksial. Konektor ini memiliki mekanisme penguncian putar yang aman. Lalu ada konektor fiber optik. Terdapat berbagai jenis konektor untuk kabel satelit fiber optik seperti ST, SC, dan LC yang masing-masing dirancang untuk aplikasi tertentu. Lalu ada IP address dan subnetting. IP address dan subnetting adalah dua konsep dasar dalam jaringan komputer. IP address dalam alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat dalam jaringan, memungkinkan komunikasi antar perangkat. Subnetting adalah teknik membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau biasa disebut subnet untuk efisien dan manajemen yang lebih baik. IP address. Definisi IP address adalah alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Fungsinya memungkinkan perangkat untuk saling mengenali dan berkomunikasi dalam jaringan. Contohnya 192.168.1.1 atau 10.0.0.5. Struktur IP address terdiri dari 32 bit atau IPv4 atau 128 bit dalam IPv6 yang dibagi menjadi beberapa bagian tergantung pada kelas IP address. Kelas IP address terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelas A, B, C yang menentukan ukuran jaringan dan jumlah host yang dapat ditampung. Definisi subnetting. Subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, memudahkan pengelolaan jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, memperbaiki kinerja jaringan dengan mengurangi lalu lintas data. Lalu subnet mask. Subnet mask digunakan untuk menentukan bagian dari IP address yang merupakan alamat jaringan dan bagian yang merupakan alamat host. Contohnya, jika sebuah jaringan kelas C 255.255.255.0 dibagi menjadi beberapa subnet, maka subnet mask yang digunakan akan berubah, misalnya menjadi 255.192 untuk dua subnet, atau 255.254 untuk 4 subnet. Hubungan IP address dan subnetting menggunakan subnet mask untuk membagi IP address menjadi bagian jaringan dan bagian host. Dengan subnetting, sebuah jaringan besar dapat dipecah menjadi beberapa subnet yang lebih kecil, memungkinkan alokasi alamat IP yang lebih efisien dan pengelolaan jaringan yang lebih baik. Kalau ada topologi jaringan adalah susunan fisik dan logis dari perangkat dalam suatu jaringan, menggambarkan bagaimana perangkat terhubung dan bagaimana data mengalir di antara mereka. Jenis-jenis topologi jaringan ada topologi bus yang semua perangkat terhubung ke satu kabel tunggal. Kelebihannya biaya rendah, instalasi mudah, dan cocok untuk jaringan kecil. Kekurangannya kinerja terbatas, rentan terhadap tabrakan data, dan jika kabel utama rusak, seluruh jaringan terganggu. Lalu topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu titik pusat seperti hub atau switch. Kelebihan mudah dikembangkan jika satu perangkat bermasalah tidak mempengaruhi yang lain dan mudah dipantau. Kekurangannya membutuhkan banyak kabel. Jika hub atau switch rusak, seluruh jaringan terganggu dan biaya lebih mahal. Lalu topologi ring. Perangkat terhubung dalam lingkaran dengan data mengalir searah. Kelebihannya data mengalir searah sehingga tidak ada tabrakan data dan mudah dalam instalasi. Kekurangan jika satu perangkat rusak, seluruh jaringan terganggu dan sulit untuk menambahkan perangkat baru. Ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung ke setiap perangkat lainnya. Lalu ada topologi tree dan topologi hybrid. Sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.